Ini mungkin kita langsung saja menuju ke tanya jawab ya. Saya melihat dari paparan Pak Didi itu sebetulnya bagus ya, tapi bagaimana sih sebetulnya penerapannya? Salah satunya misalnya kekuatan dari sistem IT itu bukan dari teknologinya, tetapi adalah interoperabilitasnya. Jadi bagaimana suatu institusi dan institusi lain itu bisa saling terhubung, bisa saling interop, berbagi data dan sebagainya. Saya lihat tadi dari paparan itu banyak disinggung-singgung mengenai API dan sebagainya. Tapi apakah API ini bisa diakses oleh pihak lain? Karena saya lihat kalau misalnya satu pihak dengan pihak lain itu bisa saling bekerja sama, itu akan sangat mudah jika menggunakan API. Nah, saya rasa posisi Kementerian Kesehatan di sini sangat penting dalam COVID-19, di mana saya pikir dengan infrastruktur big data dan sebagainya yang dijalankan di Kementerian Kesehatan itu bisa menjadi memfasilitasi seluruh data yang terkait COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga harus ada semacam timbal baliknya, mungkin data dari Kemenkes juga bisa diakses oleh stakeholder di IT, terutama bagaimana caranya supaya orang-orang IT di Indonesia itu juga bisa turut membantu. Nah, kalau Pak Didi masih online, barangkali bisa komentarnya Pak, bagaimana caranya Kementerian Kesehatan bisa memfasilitasi interoperabilitas dan keterbukaan tentang COVID-19 ini Pak. Baik, boleh langsung gitu Pak. Ya, memang benar. Jadi ada beberapa hal yang memang pertama harus kita sadari apa yang kita bagikan itu adalah data individu atau data pribadi. Nah ini data pribadi inilah yang semestinya harus betul-betul walaupun dalam kondisi apapun, kondisi bencana atau apalah gitu ya, itu tetap harus kita perlakukan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan-aturan yang ada. Kami tetap mencoba melindungi data pribadi yang kami bagikan itu dengan melalui API atau mungkin sementara kalau belum ada API-nya kita by Excel gitu, itu adalah dengan menggunakan aturan Undang-Undang ITE tahun 2008, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kemudian yang kedua adalah kita memakai, karena Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi masih belum digedok DPR, maka kita memakai peraturan Menkominfo, Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 terkait dengan perlindungan data pribadi. Kemudian yang ketiga adalah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 yang pengganti nomor 285 tahun 2012, yaitu tentang PSTI, Sistem Transaksi Elektronik. Dari ketiga aturan itu kami coba mainkan, kami coba rangkum untuk bisa berbagi ketika dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya data pribadi yang ada di rumah sakit itu kan yang memang yang berhak menyimpan itu rumah sakit. Kenapa rumah sakit berhak menyimpan dan mengelola? Karena pasien datang untuk menyerahkan data pribadinya untuk disimpan. Apakah itu lewat KTP ya atau lewat apapun. Nah, dari rumah sakit, ketika kami mencoba meminta data, tetap rumah sakit tetap harus bertahan. Karena apa? Karena itu data pribadi. Yang kami lakukan adalah, baik Pak, kami ada aturan seperti ini, ada Undang-Undang nomor 23 terkait dengan kebencanaan, tetapi kami tetap harus menghormati. Oleh karena itu, saya menyiasatinya menggunakan surat pernyataan. Surat pernyataan saya tanda tangani di atas materai bahwa data yang akan kami tarik dari rumah sakit itu hanya dipergunakan untuk tujuan A, B, C, D. Di luar itu tidak bisa. Kalau misalnya ada pelanggaran sampai kami gunakan, maka yang tanggung jawab adalah yang tanda tangan di atas materai. Seperti itu yang kami lakukan. Jadi menyiasatinya bagaimana mereka harus bertanggung jawab betul terhadap data-data pribadi. Karena kalau tidak, itu bisa disomasi atau kenakan seperti itu. Itu yang kami lakukan, bagaimana men-share, apakah itu lewat API atau mungkin nanti lewat masih manual dengan by Excel, kirim WA atau kirim email. Itu Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Didi. Sebetulnya ada best practice di dunia IT itu untuk menyikapi mengenai data pribadi ini, yaitu dengan melakukan anonimasi. Nah, mungkin di sini ada ahlinya nih, Pak Suhono ya. Nanti saya akan minta pendapatnya. Jadi biasanya kita lakukan klasifikasi data, kita buat beberapa klasifikasi mengenai data yang private yang mana, yang tidak private yang mana. Kalau untuk COVID barangkali kita tidak memerlukan seluruh detail data pribadi, mungkin hanya perlu jenis kelamin, klasifikasi umur, mungkin lokasinya di mana, itu saja sebetulnya sudah sangat membantu. Nah, barangkali ini saya buka saja untuk diskusi, karena ini sangat penting begitu isu data pribadi ini bisa diselesaikan. Saya rasa kita semua bisa saling mengkonsolidasikan data, dan kita bisa mulai enjoy yang namanya menganalisis data, di mana data itu menjadi informasi, dan informasi itu bisa membantu pemerintah menyelesaikan isu COVID-19. Silakan Pak Suwono atau mungkin Dr. Budi kalau mau berkomentar. Pak Suwono dulu barangkali, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Kapus Datin. Saya kira bagus menjelaskan mengenai bagaimana Dinas ataupun Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes bekerja. Dan memang tantangannya adalah, saya sekali lagi mengenai tata kelola. Tata kelola itu tentu saja ada yang untuk mengklasifikasikan mana data-data yang sifatnya boleh dibuka dan mana-mana yang tidak bisa dibuka. Saya kira itu bagian yang menjadi satu batas sehingga privacy bisa dijaga, tetapi kepentingan yang sifatnya untuk umum, untuk membantu dan sebagainya masih bisa ini. Ini saya kira tantangan yang memang harus dijawab sehingga solusi terhadap persoalan yang menimpa di antara orang, karena saling mengkait gitu ya. IoT yang kita pakai dengan peduli lindungi tersebut tentu saja juga menjadikan sesuatu yang bisa dikatakan privacy, bisa dikatakan itu bukan privacy karena menyangkut ancaman terhadap orang yang dekat dengan seseorang yang telah dekat di situ. Jadi memang IoT ataupun AI itu perlu suatu istilahnya yang disebut dengan regulasi atau perlu satu etika dan sebagainya. Nah inilah saya kira perlu diduduk bersama untuk mana-mana yang sifatnya betul-betul privacy dan mana-mana yang bisa untuk kepentingan bersama. Karena tanpa ada kepentingan bersama itu artinya kita sulit untuk bisa mencari solusi-solusi yang tepat untuk hal itu. Itu dari saya, Pak. Kalau terima kasih Pak Suwono, kalau dari Dr. Budi, apakah ada pendapat mengenai privacy data terkait pada COVID-19 ini? Kira-kira data apa saja sih yang dibutuhkan gitu? Silakan, Dr. Baik, makasih Pak Tony. Jadi kembali saya ulangi tadi Pak ke awal bahwa kita ini sudah kerja semua, sama-sama kerja tapi tidak kerja sama Pak. Ini tantangan terberat bagi kita di Indonesia, termasuk kami di birokrasi. Ya, yang disampaikan Pak Didi tadi bagus sekali Pak. Artinya kalau itulah idealnya memang sistem seperti itu. Namun kenyataan di lapangan tidak seperti itu yang terjadi. Sebagai contoh, kita belum ada sistem di Indonesia ini, paling tidak sampai hari ini, yang bisa men-share data di mana aja kejadian COVID. Sampai level provinsi kita bisa publish, tapi begitu sampai level di bawahnya kita tidak bisa publish gitu. Nah, oke, kalau name nomor HP, nama sama nomor HP kita bisa singkirkan. Paling tidak jumlahnya paling tidak jumlah kasusnya itu kan bisa kita share, atau alamatnya, lokasinya itu bisa kita share. Tapi kalau nama mungkin kita kasih kontroversi. Tapi sebaiknya itu memang dibuka, Bapak. Kalau itu tidak dibuka, kita tidak bisa dalam kasus pandemi kita tidak bisa melakukan tracing yang baik kalau data itu tidak dibuka. Tapi betul yang disampaikan Pak Didi tadi bahwa kita melalui dengan Kominfo sudah buat satu sistem, Bapak, satu sistem yang bisa melakukan tracing berdasarkan nomor HP. Itu bagus sekali, cuman memang mungkin belum kelihatan hasilnya ya. Tapi kalau itu sudah bisa dipublish, mungkin Pak Didi bisa komen nanti Pak, itu sudah sampai sejauh mana sistem itu Pak? Di mana dengan nomor HP yang kita publish itu bisa kita mengetahui tracing
atau sebaran kasus COVID di Indonesia. Itu ada satu Pak, memang Kominfo kalau tidak salah saya yang mengembangkan sistem itu untuk sebaran. Tapi untuk penggunaan interoperability ini juga menjadi problem Pak. Semua, bukan semua, banyak instansi yang mengeluarkan sistem sendiri-sendiri. Atau mungkin sebaiknya seperti ini Pak. Dalam penanganan COVID misalnya, kita tidak bisa melarang orang untuk berinovasi, untuk membuat aplikasi. Pasti kita tidak bisa larang, karena itu kan hak orang untuk berinovasi. Namun ada tim atau ya kayak semacam HTA gitu Pak, teknologi assessment yang dalam kasus pandemi ini sistem seperti apa yang disepakati. Nah, mungkin keberadaan pakar di sini bisa membantu untuk memberikan asupan kepada pemerintah. Oh, langsung ini gitu loh. Jadi tidak semua silakan membuat sistem berinovasi, tapi ada satu yang disepakatin untuk penyampaian informasi. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Tapi tadi satu Pak, sistem bisa tracing itu sangat membantu Pak. Kalau memang itu sistem itu jalan, mungkin Pak Didi bisa jelaskan Pak. Saya belum ini lagi sampai sejauh mana itu. Ya, mohon izin. Memang benar Pak. Jadi untuk yang hasil tracking itu sudah ada dan sudah bisa dilihat, yaitu dengan kita dibantu oleh Telkomsel. Sementara Telkomsel ini masih bisa men-tracking selain Telkomsel, Indosat, Tri, kemudian satu lagi Smartfren, dan satu yang belum, XL. Ini sedang proses teknis untuk bisa menerima inputan tracking dari nomor HP yang dari provider itu. Hasilnya tadi sudah kami sampaikan, sementara kami masih memasukkan yang Telkomsel itu sekitar 40 nomor HP, untuk bisa 40 nomor HP ini sudah jelas bahwa hasil dari PHOC, artinya hasil dari yang positif. Gitu ya. Ini sudah jelas, dan 14 hari ke belakang setelah dinyatakan positif itu di tracking, hasilnya sekitar 6.980 sekian nomor HP, yang itu hasilnya sebenarnya bisa ada dashboardnya. Tadi kelihatannya saya belum sempat meng-capture dashboard dari hasil tadi. Ya. Itu ada 3. Yang pertama ada lembar dashboard pertama ada resume. Dari misalnya seperti tadi 40 nomor itu resume berapa ini yang. Pak, namanya apa ya Pak Didi ya? Enggak Pak. Apps-nya apa namanya Pak ya? Apps-nya. Aplikasinya apa namanya Pak ya? MSite. MPEG. Kalau nggak salah MSite ya, di Telkomsel. Ya. Terus kemudian yang lembar dashboard lembar kedua itu pada daerah mana yang paling banyak. Misalnya dari 40 nomor HP ini secara global itu paling banyak yang dikunjungi adalah daerah Pasar Minggu dan seterusnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah individu. Individu tadi yang sekitar 6.980 tadi masing-masing bisa di-track. Ya. Satu nomor itu bisa sampai sekitar 150. Kita batasi 150, kenapa? Karena itu basisnya adalah basis menggunakan BTS. Sehingga jaraknya sekitar 50 meter dari si PGP yang ada itu. Itu kita batasi 150, kalau enggak terlalu besar gitu ya. Dari 150 per orang itu. Ada juga yang lebih dari itu. Ya. Nah, dari sini kita lakukan yang pertama adalah dari Biro Komunikasi Yanmas untuk bisa memberikan KIE seperti yang sesuai dengan Pak Jubir sampaikan, physical distancing dan seterusnya seperti itu. Setelah itu baru kita kerjasama dengan teman-teman Halodoc atau staf-staf yang lain untuk bisa memberikan misalnya kalau memang harus self isolation di rumah, maka itu bisa dilakukan pengantaran obat, pengantaran makan minum pakai Gojek, misalnya gitu. Ada Gojek Gojek Head atau apa tuh, seperti itu. Nah, kemudian dari Halodoc kita bagi. Itu sebenarnya sudah bisa dimonitor di dashboard. Hanya tadi saya belum sempat untuk bisa meng-capture. Demikian Pak Ri dan Pak Budi. Terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Saya mau share sedikit ini ya. Mengenai isu privacy di sektor lain selain kesehatan. Biasanya mereka itu membuat suatu guidance mengenai klasifikasi data, jadi datanya seperti apa yang bisa di-share dan sebagainya.
Kemudian dari situ bisa jelas setiap orang itu mau membuat aplikasi apa, itu mereka sudah tahu mana yang bisa di-share, mana yang harus dilindungi. Kalau data itu data pribadi, maka data pribadi itu harus dianonimkan, umur itu harus diklasifikasikan dan sebagainya, sehingga dia nanti tidak bisa menunjuk ke orang tertentu. Nah, mungkin itu juga bisa dilakukan di kesehatan karena sampai sejauh ini belum ada peraturan terkait klasifikasi data untuk sektor kesehatan, setidaknya di bidang IT. Mungkin dalam hal ini Prof. Suwono bisa berkomentar, Pak Suwono. Ya, saya mengemphasize tadi bahwa di dalam konteks teknik pasti akan selalu berhubungan dengan yang non teknis di dalam bagaimana pengaturan kan ya, tata kelola itu di pengaturan. Nanti bagaimana arsitektur data, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang boleh dibuka, mana yang harus dilindungi dan sebagainya, itu biasanya di tata kelola bisa kita ini, terutama di layer data dan aplikasi, kan ada bisnis, layer enterprise sector itu ada bisnis, ada data, ada aplikasi, ada teknologi atau infrastruktur. Nah, di data tentu saja nanti ada business process owner dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira itu harus kita detailkan di dalam konteks suatu kebutuhan tertentu. Kalau dalam COVID pasti akan menyangkut data yang, lah ini seseorang ini akan di mana dan di mana, telah berhubungan dengan siapa. Ini kan menjadi sesuatu mana yang dilindungi dan mana yang tidak dilindungi. Nah, ini trust yang seperti apa yang mesti kita sampaikan sedemikian rupa sehingga mengurangi dampak menyebarnya virus kan gitu ya. Nah, ini yang tantangan memang. Kalau yang seperti biasa kita tidak yang dilindungi, ini justru kait satu kait yang lain. Bahkan kita terhubung kalau dengan aplikasi yang trace, tracking ataupun dengan pelindungi itu kan kita terhubung dengan seseorang yang di samping kita ya. Kalau kita terbuka kan dia akan ketahuan ini siapa, kemana dan sebagainya. Ini bisa blur memang mana yang penting dan mana yang harus dilindungi, mana yang terbuka sehingga kita bisa men-trace. Nah, ini menyangkut orang, ini betul-betul privacy juga yang akan ini tidak mudah memang, tetapi saya kira bisa diambil sedemikian rupa sehingga data-data itu bisa, atau privacy tetap dilindungi, tetapi kepentingan umum juga bisa dipegang. Jadi bagus sekali, ini kelihatannya harus ada keseimbangan ya Pak Prof. Kalau dari Prof. Laksono ada masukan, jadi kita tadi mendiskusikan mengenai isu privacy, bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan baik, bisa saling berbagi data, sementara di kesehatan ini banyak sekali isu privacy, jadi bagaimana mengatasi hal tersebut, kira-kira ada pendapat nggak ini Prof. Laksono? Ya. Saya melihat begini ya, dari diskusi tadi ya, itu kelihatannya ada sebuah kebijakan yang kosong atau belum ada kebijakan ya tentang IT ini di saat wabah ini ya. Mungkin di dalam undang-undang wabah atau di undang-undang IT sudah ada, tapi bagaimana detailnya Pak sampai tadi masalah privacy dan sebagainya ya. Kemudian juga tadi yang tadi dibahas juga ya, bagaimana kebutuhan data untuk level nasional, level provinsi dan kabupaten kota. Siapa pelakunya? Jadi kesan saya ya, ini mungkin saya salah ya, mungkin betul ya Pak Suwono bisa mengkonfirmasi. Jadi saat ini belum ada sistem IT untuk wabah ini ya. Yang jelas arsitekturnya bagaimana governance-nya di level pusat, daerah dan sebagainya Pak ya. Jadi ini belum ada. Betul nggak Pak Suwono? Ya, belum ada. Itu saya selain menekankan ke teman-teman di Kominfo bahwa kita itu nggak punya arsitektur. Ya, kita nggak punya. Ini. Cuma memang ada undang-undang di situ ada, tetapi kaitannya dengan kota, kabupaten, ya. Belum ya, oke. Nah ini mungkin Pak Pri yang Pak Pri masih ada di sana ya Pak Pri ya, yang menjadi semacam promotor atau fasilitator untuk diskusi ini. Ini justru kesempatan kita dari tim ini. Mungkin saya berharap Pak Suwono dan teman-teman ya, itu bisa nggak dalam waktu pendek Pak ini, mungkin berapa hari ke depan, itu minimal kita bikin semacam brief Pak. Ya, untuk mengisi kekosongan ini. Karena saya di daerah Pak, di Jogja, di kota Jogja itu butuh sekali Pak, dan teman-teman swasta, LSM yang gesit itu mereka juga
semua juga bikin data juga, Pak. Nah, ini semakin lama kita menunggu adanya kebijakan ini, itu semakin ruwet, Pak, situasi, Pak. Ini monggo, Pak. Ini Pak Isi, Pak. Terima kasih. Itu aja, Pak, catatan, Pak. Dari hasil diskusi, karena saya juga orang kampus, Mas Profesor Coco juga kampus gitu. Jadi mungkin dari ini kan beberapa asosiasi ya bikin rekomendasi. Hari ini dari hasil pertemuan ini untuk menyampaikan kepada Kementerian Kominfo bagaimana mengisi kekosongan terhadap kolaborasi data maupun perlindungan data. Nah, ini mungkin yang satu-satunya yang punya otoritas kan Kementerian Kominfo ya. Nah ini barangkali kita dari sini meeting dari ini membuat masukan ke Kementerian Kominfo untuk segera mencari solusi ini ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Budi. Ya, gini Pak Tony, kalau di gugus penanganan COVID itu kan ada Dewan Pakar, Pak. Ada Dewan Pakar ketuanya Prof. Wiku itu. Nah untuk IT, Pak, IT itu apakah ada tim IT yang di sana? Yang saya tahu ada tim IT ada di Pusdalopnya BNPB di gugus tugas. Tapi untuk Dewan Pakarnya apakah ada IT? Maksud saya begini Pak, kalau ada semacam HTA-nya ya, tim pakar yang bisa memberikan kajian cepat untuk penggunaan IT dalam COVID ini akan lebih ideal Pak, sehingga kita yang di bawah kementerian yang terkait itu akan segera mengikuti kajian cepat itu tadi. Mungkin itu Pak. Siapa tahu. Ya, baik, terima kasih. Ini sebetulnya isu yang sangat urgent ya. Jadi sebetulnya sih kalau itu tidak susah karena sektor lain juga sudah melakukan. Cuman memang di sektor kesehatan belum. Apalagi kalau kita terkait sama yang namanya wabah. Wah, itu sama sekali belum. Kondisi normalnya aja belum. Nah, jadi barangkali kalau misalnya mau cepat ini bisa dilakukan dengan cepat, kita bikin webinar seperti ini atau diskusi-diskusi secara online begini di mana orang-orang yang ingin membantu langsung masuk situ. Karena saya sendiri suka ngutak-ngatik data ya. Saya suka melakukan analisis data kalau misalnya terkait sama COVID, itu paling gampang itu saya ambil dari Johns Hopkins University. Jadi datanya itu mereka kumpulkan dari seluruh dunia dan datanya itu cukup simpel sebetulnya. Tidak ada privacy data di situ karena yang dilihat itu hanya tanggal, lokasi itu provinsi, kota, atau mungkin latitude, longitude dari provinsi, kota, atau negara bagian. Kemudian jumlah orang yang positif, jumlah orang yang meninggal, jumlah orang yang sembuh, itu berapa. Sebetulnya dari situ kita bisa lihat tren. Nah, kalau untuk Indonesia ini karena data ini milik kita sendiri, itu datanya mungkin bisa lebih didetailkan dan sama sekali tidak terkait sama privacy. Seperti misalnya umur, masukkan ke situ. Jenis kelamin, masukkan ke situ. Sudah, itu saja sebetulnya udah lebih dari cukup. Mau tambah lagi berarti mungkin kebutuhan APD berapa dan lain-lain. Silakan dimasukkan ke situ. Kalau misalnya nanti terkait pada privacy data, maka privacy itu kita diskusikan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan saya rasa adalah regulator yang bisa mengeluarkan kebijakan yang mana boleh di-share, yang mana tidak boleh itu dari kewenangan Kementerian Kesehatan. Kalau Kominfo itu lebih ahli dari sisi IT-nya. Nanti mungkin kita bisa bikin sesi seperti ini. Ini nanti salah satu output kali ya dari hasil diskusi sekarang. Nah, tadi kita sudah bicarakan, jadi secara teknologi tidak ada isu, yang isu adalah non-teknologi. Jadi bagaimana kebijakan pemerintahnya, bagaimana dari sisi keinginan untuk kolaborasi dan sebagainya. Nanti kalau misalnya kita sudah dapatkan klasifikasi tersebut, baru nanti seluruh pihak boleh saling berbagi data, karena saya juga banyak melihat rekan-rekan saya yang lokasinya misalnya di pemerintahan daerah, di kota dan sebagainya, mereka punya data tapi mereka tidak boleh share atau tidak bisa share dan sebagainya. Padahal kalau itu di-share, kita akan sangat kaya dengan data. Saya yakin Indonesia itu ada banyak data yang di-share mengenai COVID ya. Dan tetapi data di belakang itu saya yakin jauh lebih banyak lagi. Jadi kasus yang sekarang dilihat mungkin hanya sebagai puncak dari gunung es. Nah, bawahnya tuh nggak tahu seberapa besar. Nah, mungkin itu nanti kita kita diskusikan di lain waktu untuk lebih detail. Ini ada yang pertanyaan dari webinar ini.
Pertanyaannya ada dua. Yang pertama ini saya kurang jelas maksudnya apa, tapi di sini pertanyaannya kenapa sampai saat ini sepertinya, nah ini saya nggak ngerti ya, lumayan di belakang dalam penggunaan IT sehingga surveillance dan manajemen informasi laboratorium terkesan terhambat. Ini saya pikir pertanyaannya adalah isunya apa sih terkait IT sehingga manajemen informasi laboratorium terkesan terhambat. Apakah ada bapak-bapak yang bisa merespon ini? Pak Dokter Budi? Maksudnya saya rasa itu pertanyaan kenapa sampai tidak optimal itu penggunaan IT sampai saat ini sehingga surveillance dan manajemen informasi terkesan terlambat. Jadi karena belum optimal menggunakan sistem IT mungkin Pak. Penggunaan IT belum optimal kayaknya. Iya, kenapa itu belum optimal ya? Itu tadi kita udah diskusikan panjang lebar tadi. Oke, kalau gitu kita ke yang nomor 2 saja. Menurut perspektif ahli atau penikmat IT, masalah apa yang terjadi? Apakah arsiteknya sudah, dan sebagainya? Ini sebetulnya tadi kita udah jawab ya. Masalahnya itu banyakkan non teknis betul ya, sama dari sisi kebijakan. Ada lagi pertanyaan yang lain tadi kelihatannya di bawah ada. Kita lihat apa ada pertanyaan yang menarik ini. Mbak, bisa tolong scroll ke bawah? Oh, udah ya. Saya pengelola data di tim gugus tugas PP COVID-19 Kota Depok. Pertanyaannya apa ini? Oke, di bawah. Mohon info alamat aplikasi Peduli Lindungi. Oh, itu tinggal dicari aja Peduli Lindungi ada. Jadi apa namanya tadi di aplikasi di App Store-nya Apple, App Store-nya apa Google itu ada, Pak. Nah, jadi kita ini nggak ada pertanyaan lagi yang lain ya. Jadi kalau saya lihat isunya adalah itu. Jadi mungkin ini adalah kesempatan paling baik untuk kita bisa berkolaborasi, ya, menghimpun seluruh stakeholder. Isunya sudah jelas, mungkin isu teknologi itu banyak perusahaan teknologi yang ingin membantu juga dari sisi asosiasi, dari sisi programmer dan semuanya itu ingin semua chip in. Nah, sekarang bagaimana caranya itu bisa saling berkolaborasi, bisa saling mengumpulkan data sehingga bisa dipakai untuk keperluan bersama gitu. Nah, ya silakan. Ada yang mau bicara? Ini waktunya. Siapa yang mau itu bicara? Silakan. Pertanyaan dari kalau nggak ada ini kita lanjutkan ya. Jadi tadi saya simpulkan ada masalah interoperabilitas yang masalahnya sebetulnya kebanyakan non teknis. Jadi ini masalah kebijakan pemerintah, masalah keinginan untuk berkolaborasi. Tapi salah satu penyelesaiannya adalah dengan membuat klasifikasi data ya. Di mana di sini Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting posisinya. Itu harus bekerja sama dengan mungkin Kominfo dan nanti para stakeholder di bidang IT itu bisa saling membantu. Nah, yang kedua adalah masalah big data. Jadi sebetulnya big data ini memang tren saat ini ya. Orang itu banyak mengumpulkan data, tapi kemudian mungkin menganalisisnya itu bagaimana? Kalau misalnya data itu sudah dikumpulkan, nah bagaimana menganalisisnya? Nah, mungkin di sini saya minta pendapat Prof. Suhono ya, sebagai pakar IT di sini bagaimana kira-kira kita bisa menganalisis big data untuk keperluan COVID-19 ini, Pak. Jadi data apa saja yang kira-kira dibutuhkan dan menganalisisnya bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi namanya big data ini kan kita punya berbagai tujuan kita menganalisis. Apakah menganalisis yang terkait dengan jumlah yang kena atau menganalisis terkait dengan perangkat-perangkat ataupun alat-alat kesehatan yang bisa dipakai untuk mengurangi dampak itu. Saya kira semua akan tergantung daripada objektif yang akan kita lakukan terhadap ini. Di dalam
kegiatan-kegiatan kami melakukan satu analitik big data, tentu saja semuanya juga akan melihat, misalkan kita insight ke suatu kota, kita mau fokus di masalah persampahan, kita masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, di dalam Konveit ini kan bisa kita pilah-pilah terhadap masalah yang berkaitan dengan penyebarannya, ya. Nah, kenapa di penyebarannya dari tempat satu ke tempat yang lain? Nah, kita kan bisa melakukan satu analitik pergerakan dari potensi orang yang terkena positif maupun yang akan terjangkiti ataupun yang kena ODP, PDP dan sebagainya itu. Nah, di situ kita bisa menganalisis karena sampai trace trace, tracking, advance ataupun pelindungi-lindungi, walaupun tadi ada penanya kok lindungi-pelindungi itu ada pengelolaan sampah gitu ya, tapi ini perlu kita cek juga. Tapi kalau di aplikasi lindungi-pelindungi itu kan kita ingin melihat sejauh mana pergerakan itu sehingga orang bisa menghindar dari situ. Nah, di dalam konteks itu tentu saja data-data mengenai orang yang tadi maupun orang yang sudah pernah bergaul dengan beliau ataupun orang yang pernah berkomunikasi dengan dia, itu kan data yang harus kita dapat sehingga dia menyebar kemana. Yang berikutnya tentu saja. Mohon maaf, ini waktunya bisa dipersingkat aja. Ya, sudah, saya kira itu. Ya, jadi terima kasih. Memang big data itu adalah tren ya. Jadi isunya adalah bagaimana menganalisis big data. Dan kalau misalnya Kementerian Kesehatan sudah punya platform big data, itu saya pikir bagus sekali. Tinggal bagaimana big data itu bisa diolah. Nah, mengolah big data itu tidak mudah ya sebetulnya. Kita juga bisa mendapatkan data dari berbagai macam sumber dengan membuka diri. Nah, mungkin itu nanti di lain waktu kita bisa diskusikan itu lebih detail. Tapi pada kesempatan kali ini mungkin saya bisa simpulkan bahwa sebetulnya isu COVID-19 ini secara IT itu kita bisa lakukan banyak hal. Sebetulnya yang kita lakukan itu sudah cukup banyak, cuman aktivitasnya itu sporadis. Jadi ada banyak orang membuat website, bikin aplikasi, bikin chatbot, bikin berbagai macam dengan mengumpulkan data sendiri-sendiri atau mengambil data yang tidak lengkap. Nah, ini sangat penting di sini untuk kita semua stakeholder itu bisa saling berkolaborasi. Nah, karena di sini COVID-19 itu bidangnya kesehatan, saya pikir di sini Kementerian Kesehatan itu memegang peranan sangat penting untuk membuat guidance mengenai data apa yang bisa di-share, kemudian juga memfasilitasi semua stakeholder di bidang kesehatan, kayak misalnya rumah sakit, klinik, dan sebagainya, untuk saling berbagi. Seperti misalnya saya di Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, itu kami membuat aplikasi juga COVID-19 untuk mengumpulkan semua yang dibutuhkan dari rumah sakit itu mereka perlu apa saja sih, sama data detail mengenai COVID-19. Nah, bagaimana inisiatif ini bisa diintegrasikan dengan Kementerian Kesehatan, dengan masing-masing terbuka. Dari Kementerian Kesehatan datanya bisa diakses, dari Persi data bisa diakses, dari semua stakeholder bisa diakses, maka kita bisa lakukan kombinasi antara data kasus sama data misalnya data supply chain, data segala macam itu bisa kita kombinasi dan kita bisa dapatkan suatu insight yang mudah-mudahan bisa membantu pemerintah membuat suatu kebijakan yang akhirnya membantu kita bisa selamat dari COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf atas segala macam kekurangan jika ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pembicara pada hari ini. Saya waktunya kembalikan ke Pak Supriyantono. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak para pakar, narasumber, Prof. Suwono, Pak Didi dan Pak Komang, serta pembahas Prof. Laksono dan Pak Budi, serta moderator Pak Tony Hartono. Saya kira bahasan kita sangat menarik dan ini yang sangat penting. Walaupun beberapa hal yang selalu kita mimpikan tapi nggak pernah terjadi, integrasi selalu kita sampaikan, bagaimana kolaborasi, tetapi kenyataan di lapangan sering lebih dominan ego sektoral dengan tadi dikatakan masing-masing dengan gayanya. Sehingga memang di sini Pak Didi peran sentral dari UYUP Kemenkes perlu sekali, terutama untuk menjawab sisi informasi yang sangat mendesak terkait dengan kebutuhan APD yang datanya sangat simpang siur. Di satu sisi ada donatur banyak, tetapi
untuk mendistribusikan mengalami kesulitan karena tidak ada data yang valid, walaupun mungkin Pak Budi punya, mungkin dari Kemenkes punya, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ketersediaan vaskes. Kita tahu bahwa tren sebaran COVID ini kita masih dalam grafik yang masih naik. Dan sangat banyak disampaikan dengan beberapa skenario, kemungkinan tentunya kita harus mengantisipasi yang the worst-nya, terburuknya. Seberapa siap kapasitas itu, seberapa terinformasikan. Saya pikir dengan adanya rumah sakit online ini bisa memetakan kemampuan rumah sakit masing-masing dan menyiapkan masing-masing kalau memang tingkat sebarannya tinggi. Demikian juga berbagai laporan-laporan, termasuk informasi dari berbagai aplikasi yang sudah dibuat. Kita kadang-kadang terlalu asik membuat suatu aplikasi, membuat wadah, tetapi begitu wadah itu ada, lupa untuk mensosialisasikan aplikasi itu sehingga orang tidak banyak tahu sesuatu yang sudah bagus dibuat. Saya lihat tadi paparan dari Pak Didi pun sebetulnya juga dari Telkom atau yang lain, banyak yang sudah jadi, tetapi tidak dideliver ke masyarakat secara efektif, sehingga kita tidak tahu bagaimana caranya mencari informasi tentang A, B, C, D. Saya pikir ini menjadi PR bersama. Moga-moga dengan adanya diskusi ini, walaupun tidak menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak bisa lebih mengerucut lagi untuk mempertajam faktor-faktor apa yang perlu segera diselesaikan dan diinformasikan. Terima kasih sekali lagi. Kita akan akhiri acara ini dan sampai ketemu pada acara webinar kolaborasi yang akan datang pada tanggal 14 April, hari Selasa, jam 13 sampai 15, dengan topik tentang strategi manajemen pembiayaan rumah sakit dalam menghadapi badai COVID-19. Karena saat ini rumah sakit betul-betul sangat kewalahan dengan berbagai pembiayaan yang di luar dugaan, sementara pendapatan menurun. Nah, bagaimana menyiasatinya? Moga-moga ini pun akan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada FKK UGM, FKKM UGM yang telah memfasilitasi acara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.